Oke, selamat sore. Hari ini Tante Ani bersama Lisa Panjaitan. Yes, Lisa Panjaitan. Terima kasih buat hari ini. Sama-sama, Sore-sore kita hujan-hujan, tapi dapat tempat yang asik buat ngobrol. Kita sambil ngobrol, ada bento. Oke. Oke, kita perkenalan dulu dengan Lisa. Lisa, nama lengkapnya Lisa Panjaitan. Enggak, ada tengahnya lagi nih, Tan. Oh ya, silakan. Risa Evifania Panjaitan. Evifania itu namanya Ibu Epi loh. Yes, sama barengan. Makanya kita suka ini. Oh, Lisa asalnya dari Jakarta. Enggak, dari Medan. Berarti benar-benar dari Medan, nggak ada Jakarta-Jakartanya. Enggak. Nggak ada. Medan beneran. Benar-benar Medan. Medannya kan luas, Di sekarang bandara yang sekarang deh, di Pakam. dekat sama bandara. Oh, dekat airport. Kalau kesasar di airport bisa telepon Lisa ya. Boleh. Nama Panjaitan, nama marga Marga. dari papa. Iya. Kalau orang Batak, Sumatera Utara, kebanyakan gitu sih. Dari Batak. Tante ya rada ngerti, rada nggak ngerti dengan marga-marga orang Batak. Marga mama apa? Nenggolan. Nainggolan, terus Panjaitan. Oke. Lisa ini ya berapa tahun yang lalu Tante sih sempat udah tahu, udah dengar gitu bahwa Lisa ini adalah seorang yatim piatu. Tadi Tante tanya juga, Tante boleh nggak bicarain soal itu? Dan Lisa bilang, ya nggak apa-apa Tante, ya semua orang juga tahu gitu. Jadi ya nggak apa-apa dibuka bahwa Lisa ini seorang yatim piatu dan 3 bersaudara. 3 persen. Lisa tengah-tengah, ada kakak perempuan Ada adik. dan adik perempuan, cewek semuanya. Kakak di Medan, Kakak di Bangka Belitung. Bangka Belitung. Oh berarti Palembang. Palembang. Adik Kalau adik di Medan. di Medan. Kakak kerja atau udah berkeluarga di sana? Udah berkeluarga. Jadi- Kerja juga di sana sih. Karena Oh. kerja suami di sana, dia juga kerja di sana. Jadi ikut ke sana. Adik, Kalau adik juga udah berkeluarga, cuman ibu rumah tangga. oh ibu rumah tangga. Oke. Belum dapat ini. Yang di tengah-tengah kayaknya mengalah. Silahkan telepon Instagram Tante. Nah, Lisa ini di Jepang ini udah 2 kali datang ya untuk bekerja ya? 3 kali? Sebenarnya bukan dibilang udah 2 kali atau gimana gitu, bukannya kan. Cuman itu sebenarnya berkelanjutan. Dan pulang dulu gitu. Oh, waktu itu pulang dulu dan datang lagi. Iya, Hmm. berkelanjutan sih. Lisa ini adalah seorang perawat untuk lansia ya. Itu berbeda sekali ya apa prosesnya atau datang ke sininya untuk perawat yang di rumah sakit dan untuk lansia. Sebenarnya prosesnya sama ya. Hmm. Perawat yang biasa di rumah sakit dengan perawat lansia, prosesnya datang ke sini itu sama karena satu program ya, program dari pemerintah ke pemerintah. Cuman pekerjaannya aja yang beda. Pekerjaannya beda dan penempatannya juga Iya. berbeda ya. Dan waktu Lisa datang pertama kali itu 3 tahun di Jepang ya. Iya, sebenarnya batasnya itu 3 tahun, 3 tahun. Tapi setelah 3 tahun itu kan kita ada ujian negaranya. Kalau belum lulus, kita masih bisa enco atau perpanjangan 1-2 tahun, itu tergantung perusahaan masing-masing. Tergantung kitanya juga. Nah kalau misalnya nggak lulus itu boleh ngulang lagi? boleh perpanjang lagi. Boleh perpanjang lagi. Tapi nggak ngulang, tetap di tempat itu perpanjang aja. Perpanjang aja gitu. Tapi mau nggak mau harus ngambil lagi gitu ujiannya. Iya, Susah. ujiannya susah, nggak bisa ditebak. Kanji ya semuanya. Iya kan, semuanya. Jadi Tante bisa bayangkan selain bekerja harus belajar juga gitu. Karena selama 3 tahun bekerja itu kalau nggak belajar pada saat nyampe 3 tahun itu ada ujian negara. Nah itu harus lulus gitu. Ini. Itu juga udah gagal beberapa kali.
Tapi kan tetap berusaha kan. Iya, dan akhirnya bisa lulus, itu puji Tuhan sih. Jakarta dan Lisa kembali di sini gitu. Oke, Lisa boleh cerita, Lisa dari dulu memang tinggal di Medan, sekolah dari SD, SMP, SMA di Medan. Enggak, sebenarnya kalau dari SD, SMP sampai SMA itu aku di ini bukan di Medannya tapi di Kisaran Asahan. Itu dekat sama Medan. Ya kalau naik bus sekitar 5 jaman juga sih. Jauh sekali itu. Siapa? Itu mungkin rumah saudara atau tempat siapa? Enggak, kalau dulu sebenarnya itu rumahnya di Kisaran, di Oh. Asahan. Karena dulu bapak itu bekerja di perkebunan, perkebunan kelapa sawit. Jadi setelah bapak meninggal, otomatis kan nggak ada yang kerja lagi. Kalau di perkebunan itu bakalan di ini udah selesai gitu. Jadi udah nggak bisa tinggal pindah. di situ, jadi kembali ke Medan. Pindahnya ke Medan. Kebetulan ada juga sekolah di daerah Medan, kakak juga di Medan, ya udah Udah ke sana. ke Medan. Jadi setelah Lisa SMA, sekolah perawat. Iya, Berapa tahun? di sekolah perawat 5 tahun. Lama juga ya. 4 tahun untuk sarjana keperawatannya, 1 tahun untuk profesi. Oh, berarti kemarin Tante Ani ngobrol dengan Debbie. Itu begini berarti dengan Debbie ya? Debbie mungkin, Debbie jurusan apa? Sama. Mungkin dia bagian kesehatan masyarakat. Ya mungkin ya ada bagian tertentu gitu aja ya. Dan setelah itu selesai sekolah perawat selama 5 tahun, baru mencoba untuk bekerja ke program ini. Ini program pemerintah yang Lisa. Program pemerintah, awalnya itu program pemerintah. Berarti hampir sama dengan yang Kensusi ya? Iya, kalau Tensusi kan ditangani sama IM Jawa. IM Jawa. Kalau kita itu namanya IPA. Lain lagi. IPA itu program pemerintah G2G. Kalau dibilang orang itu G2G. Jadi kita nggak memang udah diiniin sama pemerintah. Jadi ada rasa ini juga ya, tenang untuk bekerja ke sini karena pengawasannya itu dari pemerintah ya. Pemerintah Jepang ya, pemerintah Indonesia kerjasama ya. Iya. Dan yang sekarang ini juga masih tetap di program itu. Masih tetap di program itu, tapi ini udah mulai ngurus visa lagi supaya keluar dari program itu aja. Terlalu terikat juga nggak ini juga. Kenapa? Nggak ini aja gitu. Kalau terikat kan kita selalu diawasin, sebenarnya aman ya diawasin sama mereka gitu. Tapi proses visanya itu cuma sampai 3 tahun gitu. Kita Berpanjang lagi. Tapi kalau yang khusus memang visa kaigonya itu bisa sampai 5 tahun. Jadi Lisa sekarang lagi pengennya untuk perpanjang 5 tahun. Iya, biar lebih panjang aja gitu. Berarti rencananya tetap tinggal di Jepang ya? Iya, untuk saat ini. Untuk saat ini ya. Nggak tahu nanti. Nggak ke Medan. Oke, tadi Tante udah sampaikan Lisa ini adalah seorang yatim piatu. Waktu itu papanya Lisa yang duluan meninggal. Waktu itu Lisa umur berapa? Umur berapa ya kan? Kelas 3 SMP masih. Umur berapa SMP? Ya pokoknya kelas 3 SMP ya. Iya, Mas. Habis itu kira-kira 5 tahun 6 tahun mamanya Lisa menyusul juga dipanggil Tuhan. Dan Lisa bahu-membahu bersama kakak dan adik. Pasti berat ya. Tapi kita udah lewatin semuanya. Kayaknya roda kehidupan itu memang benar-benar berputar. Dan sekarang bisa tersenyum. Kakak juga, adik juga. Ya, sukses mereka semua juga udah punya anak ya. Syukur. Sedih pasti ya, sedih ya. Sedih pasti. Karena waktu itu ya pasti Waktu itu terkadang juga ya. teringat gitu, terkadang ada gitu, tapi ya udah lama berlalu, ya udahlah gitu.
sudah ikhlas ya, itu kehendak Tuhan ya. Tapi itu mungkin jadi pemicu, jadi penyemangat juga ya Benar kan? buat Lisa, buat kakak juga, buat adik juga. Cewek-cewek bertiga masih remaja-remaja ditinggal Benar, mama sama bapak kan. Mau gimana gitu kan. Tapi misalnya saudara dari mama, dari bapak Ya, dekat. dekat. Ya kalau kita ada masalah ya kita memang harus cerita sama mereka. Iya, ada om, ada tante begitu ya. Jadi orang di sekitar kita juga penting ya. Dan juga tadi Lisa juga cerita waktu bapak sakit juga, waktu itu Lisa aktif juga di gereja, yang mungkin rangkulan dari saudara seiman di gereja juga Ya, sangat membantu ya. Sigoi. Ya, jadi sekarang itu kayak jadi moto loh Tan, buat aku itu gimana ya, nggak ada yang lebih berat selain dari kehilangan orang yang kita sayang. Itu moto dalam hidupku sekarang. Jadi nggak ada permasalahan yang lebih berat itu udah aku lewatin gitu. Kehilangan orang yang kita sayang itu ya. udah aku lewatin. Dan waktu itu keadaan Lisa masih muda gitu. Benar. Masih kecil yang kayak gitu, dan itu melewatinya benar-benar satu perjuangan yang sangat berat aku rasa. Lebih berat sih waktu mama ya. Karena prosesnya di situ tuh pas waktu aku itu mau nyusun skripsi. Udah mau akhir-akhir gitu ya. Terus keadaannya benar, itu harus jaga di rumah sakit itu, bolak-balik rumah sakit, kampus. Benar. Itu prosesnya luar biasa. Tapi puji Tuhan terlewati. Ya. Jadi motivasi untuk kerja ke sini. Iya, makanya waktu tante dengar Lisa bersaksi, saya yakin piatu yang dan bayangan tante itu waktu itu, ini anak bilang yatim piatu dan anak ini ada di sini loh sekarang gitu. Gimana perjuangannya mau nyampe di Jepang ini, itu kan terpikir juga kan. Iya benar. Dia waktu itu udah menyelesaikan sekolah, habis itu ada ujian ini itu, untuk bisa masuk ke sini itu pasti nggak gampang kan. Benar kan? Apalagi perawat gitu loh. Kan pasti orang Jepang bilang kibisi itu sangat ketat gitu. Ujian lah, berkas apa segala macamnya itu pasti berat sekali yang dilalui. Benar. Aku sempat gagal di berkas. Awalnya tuh aku sempat gagal di berkas. Sebenarnya di bagian kesehatan, di cek kesehatan itu aku sempat gagal waktu mau ikut program di sini itu, dan untungnya itu kayak memang udah jalannya aku tuh harus ke sini itu kayak udah ada jalannya gitu. Jadi waktu udah cek kesehatan keluar hasil itu dosennya bilang, Lisa kamu di sini ini kurang kesehatannya nggak bagus gitu. Ada 2 orang itu kita yang gagal, dan aku kebetulan nggak terlalu tinggi sih ininya gitu, jadi masih bisa diobatin gitu, masih bisa diperbaikin gitu. Tapi kalau temanku memang udah fatal gitu kan. Jadi udah aku bilang, Bu kasih aku kesempatan gitu. Untuk memperbaiki. Iya, untungnya itu pengumpulan berkas itu masih ada waktu 1 minggu. Jadi isyoknya Iya. berjuang. Iya benar-benar. Bu, aku minta tolong sampai 1 minggu. Kalau hasil cek kesehatannya kurang bagus lagi, ya udah aku pasrah gitu. Tapi aku mau berusaha gitu. Dalam 1 minggu ini. Iya, jangan ini dulu ya Bu, jangan dikirim. Gitu. Oke, dikasih kesempatan. 1 minggu. Iya, dikasih kesempatan. Di situ aku juga udah sempat down sih, gitu kan. Udah sempat nyerah gitu, sampai nelpon ke kakak juga. Di situ kakak udah nikah sih, dan nelpon ke kakak juga, karena kan biaya juga kita nggak tahu kan. Iya benar. Kak ini gimana? Aku bilang kayak gitu, aku gagal di sini gitu, kayak gitu. Tapi masih ada kesempatan sebenarnya Kak, bilang kayak gitu.
ya udah kata kakak sih sebenarnya gitu, ya udah kalau memang keinginanmu untuk udah besar mau ke sana, ya udah kita sama-sama berjuang, dari kakak biayanya. Nah, kau cobalah ini perbaikin Dalam kesehatan 1 minggu gitu ya. Perbaiki kesehatan, kalau memang hasilnya negatif ya bukan berarti itu jalanmu kau ke sana gitu. Tapi kalau memang udah positif kau juga harus terima. Udah 1 minggu berlalu, aku cek lab lagi, kebetulan di tempat lab itu temen aku gitu. Jadi siapa tahu Iya, bilangin hasilnya ya kayak iya gitu. temen aku gitu kan, besok keluar hasilnya, besok kalau udah keluar hasilnya langsung telepon aku ya gitu kan. Soalnya udah malamnya itu gua udah aku itu nggak bisa tidur kan. Bener lah. Bener, Yang ke kiri salah, yang Iya. ke kanan juga salah, yang ke udah nggak mana bisa salah. tidur gitu kan. Tapi terakhirnya malamnya itu sebelum tidur aku berdoa, aku bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang ini jalannya aku harus ke sana, pasti hasil yang terbaik yang kau kasih gitu. Tapi kalau memang pun aku nggak harus ke sana, ada yang terbaik juga yang kau kasih. Dan paginya itu kan gue cuma megang handphone nunggu ya, Tunggu hasilnya. nunggu hasil. Aku bareng adik kan di rumah gitu kan, bareng adik di rumah udah sempat was-wasan semua kan, gimana ya hasilnya gitu. Dan puji Tuhannya teman aku bilang negatif. Sampai gua nangis kan, nggak keluar Keluar mata. Terharu, dan adik gua bilang, "Kak, kenapa?" Kan, "Nggak apa-apa, hasilnya negatif, puji Tuhan." Dan akhirnya setelah dari situ, cuman di situ aja tuh gagalnya kan. Dan akhirnya terus menerus tetap lolos. Puji Tuhannya sampai sekarang di sini. Ya kata. Perjuangan banget. Perjuangan banget sampai di sini. Waktu itu pertama kali ke sini sama-sama dari Indonesia berapa orang? Kalau dari kampus aku aja itu ada berapa ya? Ada sekitar 10 lebih itu. 10 orang lebih. Dan digabung lagi juga dari beberapa daerah. Iya, Oh. ada dari beberapa daerah. Itu Jadi cuman jadi satu baru Iya. sini ya. pertamanya itu kita ini kan belajar bahasa Jepang itu di Jakarta, di P4TK Bahasa di Depok. Di situ kita belajar bahasa selama 6 bulan. Berarti dari Medan ke Jakarta dulu, di sana belajar bahasa. Seperti ada training ya? Iya benar. Ada Ada training 6 training bulan. di sana 6 bulan. Setelah itu Setelah ada tes itu, lagi. Ada tes lagi. Ada Mantap. tes lagi, benar. Itu sebelum kita diberangkatkan ke Jepang itu ada tes lagi. Ada tes lagi. Dan ada juga teman kita yang gagal. Ya. Di situ itu, Ya, ya. untuk bekerja di sini itu Itu. perjuangan. Sampai di sini itu benar-benar perjuangan. Yang kemarin tante juga ngobrol sama Jeffrey kan, ya walaupun Kensuse di pabrik roti itu juga perjuangan. Dan tante juga mikir kemarin sebelum ngobrol sama Lisa, apalagi Lisa yang apa ya, membantu orang gitu Ya. loh, tubuh manusia yang seperti itu yang lebih apa, banyak sekali pengecekan ini itu Ya. pasti Ketat banget. perjuangannya itu lebih dari Ya, makanya kita juga kan harus benar-benar sehat gitu. Gimana kita mau merawat Merawat orang yang sakit kalau kita sedangkan sendiri itu nggak nggak sehat gitu. Betul. Berarti waktu di Jakarta itu ada yang gagal, balik lagi dong. Iya, balik ngulang dari awal. Itu perjuangan luar biasa. Berarti di Jakarta 6 bulan itu bukan main-main juga ya. Iya, benar. Itu pagi siang sore kalau nggak belajar nggak lulus loh. Iya, bener Tan. Itu luar biasa kita tuh. Dan sampai di sini juga kan. Iya, udah di 6 bulan belajar bahasa di Indonesia, sampai di sini itu kita masih masuk ke pelatihan juga 6 bulan. Itu dulu aku di Osaka. Oh nggak langsung ya? Enggak. Masih ada 6 bulan lagi waktu belajar. Nah itu ujian lagi nantinya habisnya. Ujian, tapi udah nggak ada gagal lagi. Oh karena udah di sini ya. Oh, tetap ada ujiannya. Tetap ada ujiannya, tapi nggak ada proses gagal lagi, nggak ada. Lulus gitu. Mungkin kalau ada yang kurang mungkin ditambahkan ilmunya aja Iya. mungkin ya. Nggak ada gagalnya. Gitu. Intinya kayak gini tuh, kalau di P4 kalau waktu di Jakarta itu kan kita belajar bahasa Jepangnya gitu. Pokoknya dari
dari bahasa Jepang yang dari awal, yang basic dasar gitu sampai yang inilah gitu, udah lumayan ini. Terus waktu di Jepangnya itu yang 6 bulan itu kita memang belajar benar-benar belajar bahasa Jepangnya itu ya tentang pekerjaan kita. Lebih spesifik Iya, ya. lebih spesifik. Oke, Tante review sedikit ya. Dari Medan, ikut tes ini itu, lulus. Jakarta, kerja kita 6 bulan, di Jakarta training 6 bulan, ada tes lagi, habis itu lulus, baru ke Jepang, setelah itu di Osaka, pelatihan lagi 6 bulan, baru ditempatkan. Ya. Nah, ditempatkannya itu kita boleh milih. Itu sebenarnya dari waktu sebelum kita masuk ke pelatihan yang di Jakarta, itu kita udah milih. Kita udah milih di ya. mana gitu. Terus ada beberapa perusahaan gitu kan, kita pilih mau kita mau di mana gitu, sampai dikasih 10 pilihan kan. Ya 10 pilihan. Mana pilihan pertama kita yang itu yang memang mungkin yang kita ada niat, maksudnya itu sebenarnya proses matching gitu. Tempat rumah sakitnya menerima kita memilih mereka menerima kita. Jadi ada match, ada kesatuan ya, ya. benar. Dari sana terima Terima, dan di sini dari sini juga terima. terima. Iya. Itu memang pilihan yang luar biasa. kita kan nggak kenal kan dan nggak tahu itu kan itu perusahaannya yang gimana gitu. Itu sebenarnya kita udah main kancing aja. Yang mana yang dipilih gitu. Nggak ada bocoran misalnya dari siapa gitu. Sebenarnya sebelum untuk proses memilih itu, kita kan ada wawancara itu, ada wawancara sama pihak tempat kerjanya gitu, Mas. Mereka datang tuh, bikin stand masing-masing gitu kan. Ada beberapa stand. Ini dari misalnya dari perusahaan ini, dari Osaka, tadi Tokyo, di mana segala macam kan. Jadi kita datangin mereka, kita wawancara apa aja fasilitas yang mereka ingin gitu kan. Kalau kita tertarik, pasti kita ke sana gitu. Terus mereka juga buat sih mereka gitu kan, berapa orang yang mereka butuhkan. Mereka buat laki-laki berapa orang, perempuan berapa orang. Kriteria Kalau kita terlalu banyak pun, maksudnya ini kita semua pengennya ke sana gitu. Ya, ada kemungkinan kita nggak match gitu kan. Jadi kemarin itu teman-teman itu kita dikumpulin di kampus kita gitu kan, yang mau pergi itu kita dikumpulin gitu untuk memilih itu, diajarin sama mereka gitu. Jangan memilih tempat yang gajinya besar gitu kan. Kelihatannya enak gitu iya, aja. Kelihatannya enak, banyak teman gitu kan. Jadi ngumpul hanya di satu tempat gitu kan. Kita diajarin itu. Itu juga ada proses gagalnya, Pak. Ya, karena kita kan bisa aja kita nggak match sama mereka. Iya, benar ya. Iya, temen aku juga ada itu yang gagal gitu. Itu di proses terakhir gitu kan. Jadi pas waktu milih nggak ada yang berani ngambil ke Tokyo. Aku di kota gitu. Kehidupan di kota gimana gitu kan. Jadi aku kemarin itu waktu pas wawancara itu sempat pernah datangin itu tempat mereka gitu kan, yang aku kerja kemarin itu aku sempat datangin stand mereka dan aku ingat itu mereka kasih permen Yupi. Bukan permen karet ya, tapi yang Yupi itu yang kenyal-kenyal itu dikasih itu kitanya waktu kita datang ke standnya itu. Waktu aku baca itunya namanya kayaknya ini yang ini deh gitu kan. Ya udah ada tertarik sih sedikitan gitu. Cuman ada sempat takut juga gitu. Ya udah ini jadi pilihan pertama gitu. Tokyo itu. Iya, Tokyo. Yang lain semua pada ngumpul di mana gitu, yang banyak orang Indonesia ya gitu. Aku sendiri ngambil di situ gitu. Ya udah ini aja deh gitu. Apa gitu. Iya, enggak apa-apa. Nekat gitu. Akhirnya itu. Iya. Berarti bukan ini, itu permen Yupinya lah kamu. Akhirnya itu aku pilih gitu kan, itu jadi pilihan pertama. Dan pas waktu pengumuman proses matching itu diterima sama mereka. Puji Tuhan gitu. Dan akhirnya ketemulah di Tokyo. Yes. Dan ketemu Tantani di Tokyo. Itu tahun berapa ya? Tahun 2013. 2013 aku ke Tokyo. 2013 sekarang udah jalan 9 tahun kan. 9 tahun. 9 tahun. Dan waktu ini pulang pas corona ya? Bukan, sebelum corona. Pulang terakhir. Terakhir pulang itu corona, itu bukan cuti sih, bukan pulang. Tapi kalau waktu pulang yang aku kesaksian itu
Itu sebelum corona. Itu sebelum corona ya. Itu waktu itu selesai kontrak 3 tahun ya. Lebih dari 3 tahun. Lebih Udah. dari 3 tahun. Kayaknya satu hari nggak terasa ya. Bener. Kamu udah 9 tahun di sini. Aku aja ngerasa kayak apa? Gue kan masih 8 tahun. Oh enggak, udah 9 tahun. Kamu udah 9 tahun dan mau nyusul lagi yang 6 tahun ini. Udah profesional di sini. Begitulah. Tapi masih banyak perjalanan Iya kayaknya. iya sih. Waktu sekarang kan udah berpengalaman. Nah, waktu pertama kali banget datang ke sini, terus lingkungannya sama sekali nggak ada orang Indonesia. Kebetulan kemarin tuh kita di tempat kerja itu 1 orang. Ada Kita orang. cuma berdua. Itu bagaimana? Adaptasi lah dengan ya orang-orang sekitar lah. Awalnya tuh sempat nggak percaya diri ya kan. Ya pastilah ada ya rasa itu ya. Karena kan waktu pertama kali kita pelatihan di Osaka. Osaka itu kan dibilangin kan sama mereka gitu, kalau orang-orang sini tuh kurang menerima orang asing. Apalagi yang kita hadapin kan orang tua. Benar betul kan. betul. Aduh, orang kita udah tahu kan kalau orang tua itu kan udah balik ke anak-anak. Iya kayak anak kecil ya. Kita harus bujuk apa segala Nah. macam kayak gitu kan. Jadi pas waktu pertamanya itu kita masuk ke bekerja, itu kan sama sekali kosakata juga masih kurang. Iya. Orang kita juga belajar gitu aja Ah. gitu kan. Jadi untuk bahasa sehari-hari kita juga masih kurang tahu gitu. Dan untungnya itu kita di Tokyo karena di kota masih bahasa umum gitu. Belum Kalau- yang susah iya, banget benar. gitu bahasanya. Kalau kayak di daerah Osaka gitu kan ada hyogengnya Iya, mereka kan. so. Gitu. Kayak ada bahasa daerahnya gitu. Ada dialeknya mereka So. gitu. Jadi kalau di sini itu kan masih aman Umum, ya. gitu, umum. Jadi ya kita coba ngobrol aja gitu. Awalnya kita nggak diterima kan. Waktu kita aisatsu gitu kan, misalnya menegur mereka lah pertamanya itu. Karena ucap udah tahu salam. karena udah tahu orang asing ya Iya, di Indonesia. udah kelihatan gitu kan. Karena kan Dulu dulu tuh udah mau kelihatan banget so, kan. dulu nggak ada masker kan. Iya. Benar-benar oh ini orang asing udah Iya, yang begitu. jadi kayak mereka menghindar. Ini orang asing ini gitu. Kayak takut lah mereka gitu kan. Akhirnya kita ajak ngobrol gitu pelan-pelan dan akhirnya mereka nerima. Berarti dari lisannya juga Iya. ya harus ada pendekatan. Iya benar. Dan kita juga harus sabar, jangan begitu dia tolak kita, udah gitu kan. Nah, Kan ada juga kan orang yang kayak gitu kan. udah lah nyerah pulang Lu, ya udah sana lu kan gitu kan ada juga yang benar kayak gitu. benar. Enggak, kita enggak. Gimana caranya supaya kita bisa diterima? Deketin kita ya cerita dengan bahasa yang masih nggak tahu lah, masih terbata-bata bahasa Jepangnya gitu kan. Yang penting ngobrol ya Iya, kayak yang gitu penting dulu. Dan di sininya itu untungnya itu mereka ngerti bahasa kayak gesture, bahasa tubuh gitu. Oh. Misalnya kita nggak ngerti kan, kita bikin ini seperti begini gitu kan. Mereka ngerti. Untungnya di situ mereka ngerti. Di situ kita di apartemennya juga sendiri-sendiri kan, gak ada teman, tetangga orang Jepang semua. Jelas nggak keluar rumah. Lain di Indonesia, nongol depan rumah ke kiri, ke kanan, kan. Kayak nggak keluar rumah, di rumah aja. Berarti asrama atau apa tuh itu udah dapat dari Tempat kerja. tempat kerja ya, mereka yang tanggung Iya. ya. Hanya makan aja sendiri ya, Makan sendiri, bayar air listrik juga sendiri sih. air listrik semuanya. Di tempat kerja nggak dapat makan, misalnya makan siang. Sebenarnya ada, tapi itu kita bayar. Bayar lain lagi. Bayar lagi gitu. Jadi Berarti masak sendiri lah, bawa bento apa kan makanan sendiri. mulai dari pertama kali masuk kerja di Jepang ini sampai sekarang Masak sendiri. masak sendiri. Kalau nggak masak sendiri nggak makan, Iya. nggak ada sambalnya. Bener kan? Apalagi orang Sumatera harus ada cabenya. Ya, kemarin itu juga anak Kensus ya sama bilang, tante tanya juga, waktu sampai di sini makanan gimana? Ya gitulah kan, ini makanan apa? Katanya bilang begitu. Tapi jujur ya, Dan, setelah sampai di sini itu kita masak sendiri itu kita jadi pintar masak. Coba ini, coba itu Iya. ya, coba ini, Semua coba ini. YouTube dikulik. Kalau bikin ini kayak apa? Iya, Bikin ini kayak apa? Kalau dulu di Indonesia mah apa aja kan udah ada gitu. Gampang tinggal ya, beli, beli, gitu. benar. Ya ingat
juga Tante Ani pernah bantu ibu-ibu soal masak memasak dia di gereja. Siapa ya anak muda mintain tolong? Oh ada Lisa mintain tolong dia bisa gitu. Pernah betul.